أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li majdih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian di Safari Dakwah Qatar, dan insyaallah yang akan kita bahas di pertemuan sesi yang terakhir ini adalah ikhtiar untuk bisa memiliki anak yang saleh. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk takut terhadap neraka dan agar menjaga anak keturunannya juga terhindar dari neraka. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Dan yang dimaksud menjaga diri sendiri adalah menjaga diri kita dan keturunan kita. Dan yang dimaksud menjaga ahlikum, keluarga kalian, maksudnya adalah menjaga istri kita. Sehingga Allah perintahkan agar kita menjaga diri kita sendiri, anak keturunan kita dan istri kita dari ancaman neraka. Dan untuk mewujudkan itu, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Addibuhum wa'allimuhum, ajarkanlah kepada mereka tentang adab dan ajarkan kepada mereka tentang ilmu. Karena ketika seorang hamba paham tentang adab yang benar dan ilmu yang benar, maka dia bisa menghindarkan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari hal ini adalah kita harus memastikan bahwa sumber pendapatan yang kita miliki adalah sumber pendapatan yang halal, sehingga apa yang kita berikan kepada anak keturunan kita adalah makanan yang halal. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam sebuah hadis, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta suhat artinya harta haram, fannaru aula bihi, maka neraka layak baginya. Tentu kita tidak menghendaki adanya bahan api neraka di rumah tangga kita. Maka ketika Allah perintahkan kita agar menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka, berarti salah satu di antara tugasnya adalah pastikan bahwa harta yang kita berikan, nafkah yang kita berikan untuk keluarga kita adalah nafkah yang halal. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang wanita di masa silam yang dia selalu memberikan peringatan bagi suaminya sebelum sang suami berangkat kerja. Maka pada waktu suami ini mau berangkat untuk mencari nafkah, bajunya dipegang. Lalu wanita ini berpesan, Ya fulan, ittaqillaha fina wala tut'imna illa tayyiban. Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah
untuk menjaga kami. Menjaga kami maksudnya apa? Keluarga kamu, istri dan anak-anaknya. Bertakwalah kepada Allah dalam menjaga kami. La tut'imna illa tayyiban. Jangan kau beri makan kami kecuali sesuatu yang halal. Fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Kami bisa tahan lapar, kami bisa bersabar untuk menahan lapar, tapi kami tidak sanggup bersabar untuk menahan panasnya neraka. Sehingga dari sini kita bisa lihat seorang wanita memang dia tidak bekerja. Mungkin dia tidak punya peran dalam mencari nafkah, tapi dia punya peran untuk membuat suasana batin suaminya lebih hati-hati dalam mencari nafkah. Terkadang ada sebagian wanita yang dia terlalu berlebihan dalam menuntut penghasilan suami, sampai menyebabkan sang suami ini harus mencari sesuatu yang dilarang oleh agama. Sebaliknya ada wanita yang dia punya karakter lebih bisa bersabar dan tidak memberikan tekanan bagi suaminya terkait masalah mencari harta, sehingga suaminya lebih nyaman pada saat mencari harta. Dan dalam cerita tadi, wanita ini memberikan peran kepada rumah tangganya dalam bentuk ngasih nasihat kepada suaminya agar jangan sampai memasukkan harta haram ke dalam rumahnya. Karena kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Sebab setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka layak baginya. Hasan al-Basri rahimahullah, suatu ketika, karena beliau berasal dari Basrah, suatu ketika beliau berangkat haji. Lalu beliau rahimahullah ketemu dengan seorang penjual kain. Setelah Hasan al-Basri mendekat kepada si penjual kain ini, maka Masya Allah, si penjual kain ini menawarkan dengan cara yang sangat tidak sehat. Terlalu menggebu-gebu, terlalu berlebihan ketika memuji barangnya dan seterusnya. Ini tuan beruntung bisa ketemu kami. Kalau tuan tidak beli barang kami, nanti tuan akan menyesal sampai rumah. Pokoknya tuan harus segera beli kain ini. Kalau enggak, nanti kamu menyesal. Dibuat gambaran seolah-olah barang ini adalah barang yang terbaik. Dia terlalu berlebihan dalam memuji barangnya. Melihat cara dia dalam menawarkan barang yang begitu tidak sehat, terlalu bernafsu, maka Hasan al-Basri meninggalkan penjual ini. 2 tahun berikutnya beliau haji lagi. Makanya tadi kita sampaikan beliau datang dari Basrah, bukan penduduk Mekah, sehingga mungkin hajinya tidak bisa tiap tahun. 2 tahun berikutnya Hasan al-Basri haji lagi. Dan ketika beliau di Mekah, beliau ketemu dengan penjual kain yang sama 2 tahun yang lalu. Namun kali ini cara orang ini dalam menawarkan kainnya sangat nyaman, tidak sebagaimana sebelumnya. Silahkan dilihat tuan, kain ini cacatnya ada di bagian ini, kekurangannya seperti ini, kelebihannya ini. Silahkan tuan kalau berminat, silahkan diambil dengan harga sekian, masih boleh nawar. Sangat nyaman ketika beliau menawarkan barang. Maka Hasan al-Basri memandang ada perubahan besar. Kenapa orang ini ketika dia berdagang 2 tahun yang lalu begitu bernafsu biar cepat laku, sekarang dia lebih nyantai. Akhirnya dia penasaran, tanya kepada orang ini, "Wahai fulan, bukankah kau adalah 2 tahun yang lalu yang pernah ketemu dengan saya?" "Iya." "Kenapa sekarang kau ada perubahan? Apakah karena sudah ikut kajian sunnah Qatar? Atau karena sudah ketemu dengan ustadz siapa? Sehingga sampai kau punya perubahan yang sangat besar ketika bertransaksi, ketika bermuamalah." Kemudian orang ini bercerita, "Jadi begini,
Dulu saya itu memiliki seorang istri yang cerewetnya luar biasa. Kalau saya pulang dengan membawa harta yang banyak, dianggap sedikit. Dan kalau saya pulang nggak bawa harta, wah, Masya Allah, bisa berantem di dalam rumah. Mungkin piring terbang, ya, Tupperware terbang. Nggak ada ya Tupperware ya. Sehingga dia tertekan dengan situasi seperti itu, sebab istrinya terlalu materialis. Ini suami tertekan. Karena saking tertekannya, sehingga ketika keluar rumah, dalam pikirannya itu selalu gimana caranya biar saya pulang dapat banyak harta. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh lelaki ini terlalu bernafsu ketika menawarkan barangnya. Seperti orang yang tahu kemerungsung, Ustaz. Kemerungsung, tidak tahu ya? Tidak ada dalam bahasa Sasak. Orang yang terlalu terburu-buru ingin mendapatkan hasil yang banyak, sehingga dia memaksa konsumennya, ayo segera beli, nanti kamu rugi kalau nggak beli, dan seterusnya. Sampai akhirnya kata lelaki ini, si penjual kain ini, Allah mematikan istri saya. Ya. Walhamdulillah. Gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan istri yang kedua yang jauh lebih qanaah dibandingkan istri yang pertama. Istri yang kedua ini yang lebih qanaah, dia setiap kali suaminya mau keluar untuk berdagang, itu berpesan, ya fulan, ittaqillaha, la tut'imna illa tayyiban, fa in ji'ta bi qalilin katsarna, wa in ji'ta bila malin a'annaka. Wahai fulan, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kau berikan kami nafkah kecuali yang baik. Kalau kau pulang dengan membawa harta yang sedikit, kami anggap itu banyak. Dan kalau kau pulang dengan membawa harta yang banyak, kalau kau pulang sampai pun gak bawa harta, a'annaka, aku akan membantumu. Sehingga Masya Allah ya, kondisi istri semacam ini membuat sang suami lebih nyaman ketika nyari nafkah. Ada salah satu aparat yang cerita ke saya. Beliau hafizahullah termasuk aparat yang berprestasi dan sudah pensiun di posisi bintang, punya bintang. Bintang berapa Pak? Pokoknya berbintang gitu aja. Dia pensiun dalam posisi berbintang. Perjalanan hijrah yang dia alami itu salah satunya yang beliau ceritakan begini. Saya pernah dikasih jabatan di posisi yang bukan cuma basah, banjir. Saking basahnya. Jadi kalau misalnya gaji bulanannya sekitar 10 juta, dia bisa dapat tambahan itu sampai ratusan juta atau puluhan juta. Jadi tambahannya jauh lebih banyak dibandingkan gaji pokoknya. Dan posisi ini jadi rebutan teman-temannya yang lain. Suatu ketika dia di posisi itu, jadi posisi ini adalah menertibkan kegiatan apa ya, kayak diskotik, ya, minuman keras, perjudian, kemudian apa ini, prostitusi dan seterusnya. Menertibkan yang bagian kayak gini. Itu basah sekali Pak. Sehingga sekali dia melakukan tindakan, dia bisa mendapatkan nilai yang besar. Satu ketika dia pulang malam hari, mungkin sekitar jam 1 atau mendekati jam 2. Karena pekerjaannya menuntut dia harus banyak siaga malam. Begitu masuk rumah, dia lihat anak dan istrinya sudah tidur. Terus dia berpikir kayak gini, anak istri saya tidur,
tapi darahnya tidak berhenti mengalir. Nafasnya tidak berhenti keluar masuk ke dalam paru-parunya. Sehingga kalau saya kasih uang haram kepadanya, itu akan menjadi darah yang mengalir ke seluruh jasadnya dan terbawa baik ketika dia bangun maupun ketika dia tidur. Akhirnya sejak saat itu dia berpikir, saya nggak tega mau ngasih sesuatu yang haram bagi anak dan istri saya. Dia tinggalkan divisi itu, jabatan di divisi itu, sampai seluruh kawan-kawannya itu bilang, kamu ini aneh, ini kan divisi yang diperebutkan oleh banyak orang. Divisi yang paling bukan cuma bahasa ya, yang paling banjir, duitnya banyak, kenapa kau tinggalkan? Masya Allah. Bagi mereka yang punya iman, meninggalkan ini terasa ringan. Bagi mereka yang terlalu bernafsu kepada dunia, bangkai seperti ini diperebutkan. Padahal itu bangkai, itu adalah kotoran. Sehingga meninggalkan ini dianggap kegiatan yang dianggap orang yang gak benar, malah dia berusaha untuk merebutnya. Padahal itu adalah kotoran. Nah, ini salah satu di antara contoh bahwa orang kalau punya fitrah yang lurus, nuraninya masih jalan, maka dia akan berusaha untuk memastikan setiap harta yang dia punya, setiap pendapatan yang dia punya, jangan sampai dia masukkan ke dalam rumahnya dalam posisi penuh dengan kotoran. Ada banyak uang haram di sana. Karena ini di antara syarat agar anak kita terjaga dari apa? Terjaga dari neraka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qu anfusakum ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan anak keturunan kalian dari neraka. Maka salah satu di antara tugas orang tua adalah jangan memberikan bahan api neraka, jangan berikan bahan bakar neraka bagi keluarga kita dengan memberikan harta haram kepada mereka. Baik, ada saran yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka membahas tentang berapa sih nilai wakaf, nilai wasiat yang terbaik. Wasiat yang diizinkan oleh Nabi SAW itu berapa? Sepertiga, maksimal sepertiga. Lalu berapa nilai yang terbaik? Ulama memberikan rincian. Bagi orang yang merasa hartanya bercampur dengan sesuatu yang haram, maka dianjurkan agar dia berwasiat maksimal. Dianjurkan agar dia berwasiat maksimal. Berapa Pak? Sepertiga. Gede Pak itu Pak? Iya gede. Tujuannya apa? Agar dia bisa memastikan jangan sampai ada harta haram yang masih bertahan ditinggal mati. Maka lakukan wasiat dengan angka maksimal untuk memastikan sudah tidak ada lagi harta yang haram yang kebawa sampai dia mati. Tapi bagi mereka yang yakin bahasanya hartanya adalah harta yang halal dan thayyibah, gak ada harta yang bermasalah, maka dianjurkan wasiatnya kurang dari sepertiga. Kurang dari sepertiga. Misalnya 1/5, 20% ya, atau mungkin 1/10, berarti 10%, atau yang lainnya. Intinya berikan wasiat yang kurang dari sepertiga. Dan 1/5 itu sarannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini berlaku bagi mereka yang merasa yakin pada hartanya tidak ada sesuatu yang haram. Tapi bagi orang yang ragu, Pak, harta saya kayaknya banyak syubhatnya ya Pak, banyak yang haram, saya dulu seperti ini, saya dulu seperti ini. Baik, kalau Anda merasa harta Anda banyak syubhatnya, banyak yang haram, wasiat itu kesempatan yang terakhir. Setelah itu sudah gak ada lagi kesempatan untuk beramal dengan harta. Maka maksimalkan wasiat kamu sampai pada angka sepertiga dari total harta. Semoga kalaupun ada bagian harta yang haram, itu terbuang semuanya.
Dan wasiat itu kan kesempatan amal yang terakhir ya. Karena setelah orang itu meninggal, dia tidak bisa lagi beramal. Maka kesempatan amal terakhir adalah berwasiat. Baik. Ini merupakan upaya pertama yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk memiliki anak yang saleh, yaitu memastikan harta yang dia dapatkan dan yang dia berikan kepada nafkah keluarganya adalah harta yang halal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang doa ibadur rahman. Dan beberapa kali kemarin sudah kita singgung. Ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna, yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Furqan. Itu bukan nama orang, bukan nama nabi, dan bukan nama orang soleh. Tapi itu bercerita tentang apa? Karakter orang yang baik. Ibadur Rahman, hamba Ar-Rahman yang sejatinya. Seperti contohnya begini. Ada orang tua, dia punya banyak anak. Kemudian dia bilang, salah satu anaknya ada yang berprestasi, misalnya namanya Adi. Lalu orang tua ini bilang, Adi inilah anak bapak, Adi inilah anak bapak. Padahal anaknya yang lain kan masih ada. Maka seolah-olah ketika sang bapak ini mengatakan Adi ini anak bapak, seolah-olah yang lain bukan anaknya, padahal yang lain juga anaknya. Tapi ketika bapak menyampaikan itu, Adi inilah anak bapak, maksudnya adalah inilah kriteria anak bapak yang paling ideal. Wa ibadur rahman, para ibadur rahman, bukankah semua makhluk ini ibadur rahman? Betul. Terus kenapa di sini Allah sebutkan ibadur rahman secara khusus? Maksudnya adalah hamba Allah yang punya karakter khusus, yang dipuji oleh Allah. Para ibadur rahman, meskipun semua makhluk adalah ibadur rahman, kan tidak ada makhluk yang bukan hamba Allah. Semuanya adalah hamba Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun di langit dan bumi illa atir rahmani abda, kecuali dia datang menghadap Ar-Rahman sebagai hamba. Baik. Sehingga ketika kita berbicara tentang ibadur rahman, kenapa ibadur rahman itu? Mereka adalah hamba Allah yang khusus, yang punya karakter khusus. Dan itu dipuji oleh Allah dengan menyebut, inilah hamba Allah yang sejatinya, hamba Ar-Rahman yang sejatinya. Nah, kaitannya dengan ini ada sebuah hadis ya. Nabi SAW pernah mendapatkan laporan bahwa Khalid bin Walid pernah menghina Abdurrahman bin Auf. Jadi mungkin ada masalah antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, sampai akhirnya Khalid bin Walid menghina Abdurrahman bin Auf. Seketika itu Nabi SAW langsung mengingatkan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalaupun kalian berinfak berupa emas segede gunung Uhud, infak berupa emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan menyamai pahala dari infak sahabat, walaupun hanya 1 mud atau setengah mud. 1 mud berapa? 1 cakupan 2 telapak tangan. Dan para ulama mengatakan 1 mud di sini 1 mud bahan makanan, kurma atau gandum atau apapun yang merupakan bahan makanan. Sehingga dari penjelasan ini para ulama mengatakan, andaikan selain sahabat itu infak berupa emas sebesar gunung, sebesar Uhud, gak bisa ngalahin infaknya sahabat walaupun berupa kurma 1 mud. Kenapa?
Karena imannya beda, semangatnya beda, ikhlasnya beda, imannya beda, takwanya beda. Maka infaknya sahabat satu mud pahalanya lebih besar dibandingkan infaknya orang di zaman kita berupa emas sebesar Uhud. Baik. Nah, kembali kepada tadi, Abdurrahman bin Auf dicela oleh siapa? Khalid bin Walid. Tapi Nabi SAW membela Abdurrahman dengan mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian menghina sahabatku. Loh, Khalid juga sahabat. Kenapa Abdurrahman disebut sahabat padahal Khalid juga sahabat? Karena berbeda dari nilai kedekatan. Berbeda dari nilai apa? Kedekatan. Sehingga betul Khalid bin Walid itu sahabat, tapi Abdurrahman lebih dekat dengan Nabi SAW dibandingkan Khalid bin Walid. Maka saat Nabi SAW memperingatkan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian menghina para sahabatku, yaitu sahabat-sahabat yang dekat beliau, bukan berarti menafikan status sahabat yang lain. Bukan berarti menafikan status sahabat yang lain. Ya contohnya tadi, ini anak bapak, yang lain juga anak bapak. Tapi maksudnya ini adalah anak bapak yang paling dekat atau anak bapak yang paling ideal karakternya. Paham insyaallah? Baik. Ibadur Rahman adalah karakter orang-orang baik yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Furqan. Mereka lah hamba Allah yang sejatinya. Sehingga sifat hamba Allah yang ideal menurut Al-Quran adalah Ibadur Rahman. Maka kalau kita ingin tahu seperti apa sih hamba Allah yang ideal menurut Quran, bacalah sifat Ibadur Rahman. Karena itu gambaran tentang hamba Allah yang ideal. Nah, salah satu di antara doanya Ibadur Rahman yang Allah ceritakan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang berkata, Rabbana hab lana min azwajina, mereka berdoa, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, para istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Baik. Sehingga kalau kita lihat doanya Ibadur Rahman itu adalah doa minta kebaikan keluarga. Kenapa, Pak? Karena keluarga ini faktor pendukung paling besar agar orang bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, anggota keluarga bisa menjadi ujian yang terbesar sehingga membuat orang terhalangi untuk taat kepada Allah. Dan ada nabi yang beliau diuji oleh Allah dengan keluarganya. Siapa itu? Nabi yang diuji oleh Allah dengan keluarganya. Nabi Nuh dengan istrinya dan anaknya. Ada lagi? Nabi Ibrahim diuji dengan apa? Ada nabi yang diuji oleh Allah dengan keluarganya. Nabi Yakub alaihissalam. Dia punya masalah besar dengan anak-anaknya. Bahkan anaknya ini yang bikin masalah besar kepada Yakub. Mau menghilangkan Yusuf, kemudian berbohong, katanya Yusuf dimakan serigala. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka datang dengan membawa pakaian Yusuf bidamin kadhib, dengan darah yang dusta. Sehingga di situ ada darahnya. Kemudian ditampakkan kepada bapaknya, ya abati,
ini Yusuf dimakan serigala. Dan di baju itu tidak ada yang terkoyak. Bajunya itu rapi, bersih, tapi kena darah. Nah, sampai ada sebagian ulama ketika menjelaskan tafsir ini, beliau mengatakan pinternya serigala yang dituduh oleh saudara-saudarinya Yusuf sebagai pelaku kejadian, dia bisa makan Yusuf tanpa merusak baju Yusuf. Itu serigala paling cerdas di dunia. Berarti sebelum dimakan, bungkusnya dibuka dulu, baru setelah itu dimakan. Bagaimana mungkin ada orang dimakan serigala tapi bajunya utuh? Masya Allah. Dan ini jadi masalah besar bagi Yakub, sehingga yang Allah ceritakan di surat Yusuf, dari mulai awal sampai bagian akhir, satu surat tentang Nabi Yusuf. Jadi di antara keistimewaan surat Yusuf itu cerita tentang satu nabi dari awal sampai akhir. Sedangkan Nabi Musa itu banyak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi terpisah-pisah. Al-Baqarah ada, Ali Imran ada, di nanti surat yang lain ada, di sini ada, terpisah-pisah. Tapi paling banyak di antara nabi-nabi yang lain. Kalau Yusuf paling komplit berurutan karena disebutkan dalam satu surat. Sudah? Dan yang jadi masalah besar bagi Yakub adalah anaknya, makar mereka dan seterusnya. Ada sebuah pelajaran berharga tentang kisah Yusuf. Pada waktu Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, itu kan hasil apa, Pak? Hasil rapat. Keluarga atau saudara-saudaranya Yusuf, mereka rapat untuk menentukan cara yang paling tepat agar menjauhkan Yusuf dari rumah ini. Salah satu di antara mereka mengusulkan, uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Awit rahuhu ardon, atau buang dia ke padang pasir. Yakhlulakum wajhu abikum, sehingga dia sudah tersingkirkan dari hadapan wajah bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan nanti setelah ini kita akan bareng-bareng jadi orang soleh. Paham, Pak? Jadi ada orang yang sedang merencanakan maksiat, tapi di saat yang sama dia membayangkan nanti setelah ini kita tobat. Orang yang seperti ini keadaannya semakin berani maksiat. Dan pengalaman seperti itu ada sampai sekarang. Sejarah berulang, yang beda hanya pelakunya dan tempatnya. Ada banyak orang yang dia berpikiran seperti ini. Udah santai aja, uang haram kamu terima saja. Nanti setelah ini kamu pakai haji, kamu pakai umroh, pulang kan bersih dari dosa. Sehingga dalam bayangan dia, dengan mendapatkan uang haram itu, dia bisa membersihkan dirinya dari dosa dengan cara apa? Dipakai umroh. Umroh pakai duit haram, kan masih sisa. Berapa sih korupsinya? Ya 0,5 M. Umrohnya berapa? Paling mahal ya, untuk hotel di depan masjid kurang lebih 50 juta. Oh, masih sisa banyak itu. Gak usah pelit. Jadi orang jangan pelit, pakai aja itu duit. Saling memotivasi. Jadi orang jangan pelit, pakai aja itu duit. Padahal bukan duit dia. Seolah-olah itu sudah bagus ya. Jangan pelit, pakai umroh. Udah santai aja. Jadi ada orang yang memotivasi dirinya sendiri dengan mengambil hak orang lain, harta orang lain, seolah-olah setelah itu dia bisa membersihkan dosa tadi hanya dengan ibadah yang dia lakukan. Padahal ibadah seperti ini gak ada nilainya. Kenapa? Karena hartanya haram.
Maka Nabi SAW menyebutkan apabila ada orang yang berangkat haji kemudian dia hartanya harta haram, saat dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka dibalas oleh Allah, la labbaik wa la sa'daik, enggak ada labbaik labbaik. Maluka malul haram, hartamu harta yang haram. Sehingga saat dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu, la labbaik wa la sa'daik, enggak ada labbaik, enggak ada selamat datang. Karena hartanya harta haram. Dan itu banyak, Pak. Orang punya bayangan dengan selesai maksiat, nanti setelah ini kita tobat, insya Allah dosa kita akan bersih, hilang, seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Gara-gara seperti inilah orang jadi semakin berani untuk berbuat maksiat. Baik. Kemudian dalam cuplikan yang lain, Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur. Lalu datang kafilah dagang. Saat kafilah dagang ini datang, fa'arsalu waridahum. Mereka singgah di sebuah tempat yang dekat dengan sumur tadi. Fa'arsalu waridahum. Mereka pun mengutus waridnya mereka. Warid itu ya kalau di tempat kita ya, masjid ini ada tukang bersih-bersih, beres-beres, itu namanya warid. Orang kalau melakukan perjalanan rombongan, dia butuh pembantu yang tugasnya menyiapkan air, menyiapkan bahan makanan yang masak dan seterusnya. Orang seperti ini namanya warid. Sehingga dia adalah pembantu yang dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan para kafilah dagang. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Kafilah dagang ini pun mengutus waridnya untuk mengambil air. Fa'adla dalwa. Kemudian dia julurkan timba ke dalam sumur. Begitu diangkat, Nabi Yusuf ikut. Si warid ini langsung mengatakan, qala ya bushra hadza gulam wa asarruhu bida'ah. Mereka langsung mengatakan, ya bushra hadza gulam. Wah, ini menyenangkan, kita dapat anak. Wa asarruhu bida'ah. Lalu si warid ini menaruh Nabi Yusuf di bagasi. Wa asarruhu bida'ah. Ditaruh bersama dengan bida'ah. Ditaruh bersama dengan barang-barang dagangan. Bahasa kita, Nabi Yusuf ditaruh di bagasi. Dengan diam-diam, asarruhu, dirahasiakan agar sampai ketahuan majikannya. Karena si warid ini punya rencana, ini akan saya jual ketika sampai Mesir, maka jangan sampai ketahuan majikan. Disembunyikan itu Yusuf, ditaruh di bagasi. Setelah sampai di Mesir, dijuallah Yusuf kepada siapa? Penguasa Mesir. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Wa syarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dia pun menjual Yusuf itu dengan harga bithamanin bakhsin, dengan harga yang sangat murah. Darahim, hanya beberapa dirham, ma'dudatin yang bisa dihitung. Dirham yang bisa dihitung, berarti harganya murah. Dirham dengan dinar mahal mana? Dirham dengan dinar mahal mana? Mahal dinar. Ini pakai uang apa? Dirham. Yang Allah ceritakan di surat Yusuf, darahim ma'duda, beberapa dirham yang bisa dihitung. Berarti harganya berapa? Murah. Lalu Allah katakan di bagian akhir ayat, wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka masing-masing zuhud terhadap Yusuf. Zuhud terhadap Yusuf artinya enggak butuh Yusuf. Warid tadi jual Yusuf, merasa enggak butuh Yusuf, makanya dijual dengan harga
murah. Orang yang beli Yusuf juga merasa nggak begitu butuh Yusuf, makanya dia beli dengan harga murah. Terus ada apa Pak di sini? Saya ingin menyampaikan, Nabi diperlakukan seperti itu. Dari mulai ditaruh di bagasi, lalu dijual dengan harga murah, padahal dia calon seorang Nabi. Andaikan dunia ini mulia di hadapan Allah, tentu dia tidak akan memperlakukan nabinya seperti itu. Andaikan dunia ini mulia di sisi Allah, tentu dia tidak akan memperlakukan nabinya diberlakukan di dunia seperti ini. Namun karena dunia ini hina, sehingga orang soleh yang merupakan kekasih Allah, seorang nabi yang mulia, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Karim, Ibnu Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, manusia mulia, bin manusia mulia, bin manusia mulia, bin manusia mulia. Siapa itu? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, cicitnya Nabi Ibrahim, kakeknya seorang nabi, bapaknya seorang nabi, dan beliau seorang nabi, tapi diberlakukan hina oleh masyarakat yang tidak mengenalnya. Ini kalau kita buat perbandingan dengan kehidupan para raja di masa sekarang. Coba Pak, andaikan ada cicitnya raja yang disekap dan disandra, kira-kira gimana? Satu negara bingung. Bisa jadi negara ini akan mengeluarkan duit yang sangat banyak untuk membebaskan seorang cicit ini, dihargai dengan harga yang sangat mahal. Padahal itu manusia biasa, bukan seorang nabi. Namun Masya Allah, ketika ada seorang nabi diberlakukan seperti ini, bahkan beliau masuk penjara dan seterusnya, itu bukti bahasanya dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika Anda lihat dalam kisah Yusuf itu, perjalanan Yusuf dalam kondisi terhina secara materi itu panjang. Dalam kondisi terhina secara materi, beliau menjalani ujian yang panjang. Mulai dari dimasukkan ke sumur, kemudian ditemu oleh orang yang dia juga nggak begitu butuh Yusuf, beliau ditaruh di bagasi. Setelah itu ketika sampai di kota Mesir dijual dengan harga yang murah. Setelah itu jadi pembantu. Setelah itu punya kasus dengan wanita. Dikasuskan, bukan punya kasus ya, dikasuskan oleh seorang wanita. Kemudian setelah itu masuk ke dalam penjara. Berapa lama masuk ke dalam penjara? Ya? Berapa lama? 7 tahun. Yang jelas dalam Al-Quran Allah sebut bid'a sinin, selama beberapa tahun. Dan kata bid'un itu antara 3 sampai 9. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Beliau tinggal di dalam penjara selama beberapa tahun. Masya Allah, seorang nabi di penjara. Padahal kan orang mengesankan kalau sudah masuk penjara itu dianggap apa? Orang yang gak baik. Namun ini jadi pelajaran bagi manusia generasi setelahnya. Kalaupun ada orang soleh yang dianggap jahat, sampai akhirnya beliau di penjara. Dulu ada nabi yang tentu sangat mulia, tapi Masya Allah beliau di penjara. Baik, Imam Ahmad pernah di penjara, Ibnu Taimiyah pernah di penjara, bahkan berkali-kali ya. Dan beberapa ulama yang lain mereka pernah di penjara. Tapi bagi mereka posisi di penjara ini justru semakin meninggikan derajatnya. Maka begitu Yusuf dibebaskan oleh Allah dari penjara, dia diberi oleh Allah Ta'ala
derajat yang tinggi. Narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kami mengangkat siapapun yang kami kehendaki beberapa derajat. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan setiap orang yang berilmu di atasnya ada orang yang lebih berilmu. Baik. Kembali ke sini. Tadi kita sebutkan tentang doa ibadur rahman, di mana ibadur rahman itu minta kepada Allah agar diberi keluarga yang baik. Kenapa? Karena itu kunci kebahagiaan. Dengan keluarga yang baik, orang bisa saling mendukung untuk ketaatan, saling mendukung untuk beribadah kepada Allah, dan seterusnya. Maka ibadur rahman minta kepada Allah diberi anggota keluarga yang baik agar bisa mendukung ketaatan. Lah, kemudian di bagian ayat, di bagian akhir ayat, wa ja'alna lil muttaqina imam, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, doa seperti ini apakah termasuk di antara doa yang berlebihan? Karena kita minta kepada Allah, jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Berarti kan makmumnya orang yang bertakwa, maka imamnya seharusnya orang yang lebih bertakwa dibandingkan siapa? Makmum. Karena kalau makmumnya bertakwa, seharusnya imamnya lebih bertakwa. Yang menjadi pertanyaan, Pak Ustadz, saya kan gak layak ngaku orang bertakwa. Boleh gak saya berdoa kepada Allah, jadikanlah aku sebagai imam bagi orang yang bertakwa, saya sendiri juga merasa belum bertakwa. Apakah itu termasuk di antara berlebih-lebihan dalam doa? Karena berdoa dengan berlebihan hukumnya haram. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan, melampaui batas ketika berdoa. Melampaui batas ketika berdoa itu bentuknya yang pertama, meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil terwujud. Misal, ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang nabi. Boleh nggak? Minta kepada Allah jadikan nabi. Ya? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sudah tidak mungkin ada nabi. Sehingga doa seperti ini termasuk doa melampaui batas. Atau misalnya dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seperti Superman, bisa terbang ke sana kemari, punya kekuatan super. Jadikanlah aku ya Allah seperti Spiderman, mumpung di Doha banyak gedung tinggi, jadi bisa lompat ke sana kemari. Kokian nonton TV. Boleh nggak kayak gini? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ini termasuk doa yang berlebihan. Makanya doa para nabi dalam Al-Quran ada yang boleh ditiru, ada yang nggak boleh ditiru. Di antara doa Nabi Isa alaihissalam, beliau mohon kepada Allah, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama, takunu lana fina idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min. Ya Allah, turunkanlah maidah, hidangan makanan dari langit. Boleh nggak ditiru kayak gini? Ya Allah, turunkanlah hidangan makanan dari langit. Terus diturunkan hidangan makanan dari langit. Nggak bisa ya. Ini mukjizat. Sehingga orang berdoa seperti ini hukumnya ya tidak fid doa, berlebih-lebihan dalam doa, hukumnya haram. Yang kedua, bentuk berlebihan dalam doa adalah berlebihan dari sisi tata cara. Misalnya orang berdoa pakai corong, teriak-teriak, memanggil Allah teriak-teriak, padahal Allah zat yang maha mendengar. Tapi Pak Khotib itu kalau berdoa juga pakai corong. Apa mungkin ketika berdoa terus mic-nya dimatikan? Karena ada fungsi. Kenapa beliau menggunakan pengeras suara ketika khutbah, ketika beliau berdoa pada saat khutbah, agar makmum juga turut
mengaminkan. Karena ini jadi doa bersama imam dan makmum. Namun kalau ada orang yang doa sendirian pakai corong, kemudian dia teriak-teriak, ya, ini masuk dalam kategori al-i'tida' fid du'a. Baik, kembali kepada pertanyaan tadi. Jika kita menganggap bahasanya berdoa berlebihan hukumnya haram, termasuk diantaranya adalah meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Pertanyaannya, minta kepada Allah untuk dijadikan sebagai imam bagi orang yang bertakwa itu mustahil atau tidak? Sesuatu yang mustahil atau tidak? Ya? Tidak. Coba ya, di antara bapak-bapak ini ada nggak yang pernah berdoa, ya Allah jadikanlah aku sebagai presiden RI? Ada? Hah? Ada? Ustaz? Mustahil Pak Ustaz, saya kok bisa jadi presiden ya? Sehingga kalau orang berdoa minta kepada Allah jadi presiden, itu boleh nggak? Boleh. Kenapa? Tidak mustahil ya, karena tidak mustahil ya, meskipun apa ya, secara perhitungan hampir mustahil. Masa muka kayak gini kok jadi presiden? Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Tapi kalaupun ada, ini bukan doa yang mustahil, sehingga boleh orang berdoa seperti itu. Sekarang kembali kepada tadi. Orang berdoa kepada Allah, jadikanlah aku sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Apakah ini termasuk doa yang mustahil? Coba kita lihat keterangan Mujahid bin Jabr. Saya bacakan keterangan Imam Mujahid bin Jabr. Qala Mujahid mengatakan, ij'alna mu'tammina bil muttaqin muqtadina bihim. Jadikanlah kami ya Allah orang yang bisa mengikuti orang yang bertakwa, meniru orang yang bertakwa. Itu tafsirnya Mujahid. Jadi kalimat doanya, jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Tapi tafsirnya Mujahid, jadikanlah kami makmumnya orang yang bertakwa. Apa enggak kebalik Pak? Ini kan berarti metode tafsir bil maklub, metode tafsir dengan membalik makna. Nah, lalu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan, wa ashkala hadha tafsir ala man lam ya'rif qadra fahmi salaf wa amki ilmihim. Tafsir ini dianggap bermasalah bagi orang yang tidak tahu tentang dalamnya ilmu salaf, dalamnya ilmu ulama masa silam. Wa qala, dan orang ini berkomentar, yajibu an takunal ayatu ala hadzal qawli min babil maqlub ala taqdiri waja'al al muttaqina lana a'immah. Berarti kalau demikian kita menggunakan tafsirnya Mujahid, maka berarti makna ayat ini itu terbalik. Sehingga makna ayatnya adalah jadikanlah orang bertakwa itu imam bagi kami. Ya. Padahal kan tadi doanya apa? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam bagi orang bertakwa. Kalau tafsirnya dibalik berarti jadikanlah imam orang yang bertakwa bagi kami. Paham? Maka posisi kami sebagai apa? Makmum. Wa ma'adzallah, lalu kata Ibnu Qayyim, wa ma'adzallah wal iyadzu billah, a'udzu billah ayyakuna syai'un maqluban ala wajhihi. A'udzu billah, na'udzu billah kalau sampai tafsirnya dianggap tafsir terbalik. Wa hadza min tamami fahmi Mujahidin rahimahullah. Dan ini bagian dari kehebatan tafsirnya Mujahid rahimahullah. Lalu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, kenapa sih Mujahid memberikan tafsir seperti itu? Kata beliau,
Fa innahu la yakunu rajulu imaman lil muttaqin hatta ya'tamma bil muttaqin. Bahwa seorang hamba tidak akan mungkin bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa sampai dia mengikuti orang bertakwa sebelumnya. Seorang hamba tidak akan bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa sampai apa? Dia mengikuti orang bertakwa sebelumnya. Sampai di sini paham? Paham ya? Baik. Orang tidak akan mungkin bisa jadi bertakwa kecuali jika dia mengikuti orang bertakwa sebelumnya. Fanabbaha Mujahid ala hadzal wajhi alladhi yanaluna bihi hadzal maqlub. Maka Mujahid menyebutkan tafsir dari sisi ini. Makna waja'alna lil muttaqina imama artinya adalah jadikanlah kami orang yang bisa mengikuti orang-orang yang bertakwa. Sehingga tafsirnya pakai tafsir sebab. Karena kita bisa jadi orang bertakwa jika mengikuti orang bertakwa sebelumnya. Maka andaikan manusia dari generasi sahabat sampai sekarang itu ada, anggaplah misalnya 10 generasi. Maka generasi sekarang mengikuti generasi sebelumnya dalam takwa. Generasi yang kedua mengikuti generasi yang ketiga dalam takwa. Generasi ketiga mengikuti generasi keempat dalam takwa. Dan begitu seterusnya sampai ke 10. Nah 10-nya ini sahabat. 10-nya ini generasi sahabat. Maka takwa itu turun-temurun dari satu generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya. Sehingga ketika kita saat ini jadi orang bertakwa, maka anak turun kita nanti niru bapaknya. Dulu Simbah itu kayak gini, dulu kakek kita kayak gini. Kita dulu punya kakek, siapa namanya? Rudi atau Agus atau siapa. Maka dia menyebut nama kakek yang dulu bertakwa ini. Jadinya dia ngikuti generasi sebelumnya. Wallahu a'lam. Baik, ini keterangan yang disampaikan oleh Mujahid dan dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam risalah beliau, Risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwanihi, suratnya Ibnu Qayyim kepada salah satu temannya. Wallahu a'lam. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan mengingat ini merupakan sesi yang terakhir, kita punya waktu kurang lebih setengah jam. Barangkali nanti banyak kita gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Ustaz. Ada ulama-ulama yang dipenjara oleh negara ya. Sehingga kalau dilihat kasus mereka di penjara itu karena mereka bermasalah, tetapi mereka disebut ulama. Mereka di penjara karena bermasalah, tapi label ulama tetap melekat. Nah, ini bagaimana klarifikasi? Mengenai definisi ulama, ulama itu kan bentuk jamak dari kata alim. Sehingga disebut ulama karena dia adalah orang yang alim. Dan disebut alim ketika dia punya ilmu berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan dia menjaga komitmen terhadap ilmunya. Nah, dalam perjalanan hidup ulama, karena mereka manusia,
Maka yang namanya manusia qad ya'taridu alaihi al-khata' wan nisyan. Mungkin saja dia mengalami kesalahan, dia mengalami lupa, dia mengalami perbuatan yang enggak benar dan seterusnya. Sebab dia bukan orang yang maksum. Oleh karena itu, kalaupun ada di antara mereka yang dipenjara atau misalnya punya kasus dan seterusnya, apakah status ulamanya menjadi hilang? Jika memang dia adalah ulama ahlu sunnah dengan komitmen dengan ahlu sunnah, lalu dia mengalami masalah, status ulama tidak hilang darinya. Dia tetap ulama walaupun dia punya masalah. Dan ada banyak pengalaman ulama yang dipenjara. Misalnya Ibnu Taimiyah itu dipenjara berapa kali? 7 kali ya, kalau tidak salah dalam catatannya 7 kali. Dan dari 7 kali penjara yang pernah dialami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun penyebabnya karena beliau mengkafirkan orang lain. Sehingga beliau dipenjara dalam kasus pertama karena berbeda pendapat dengan A, kasus kedua karena dilaporkan oleh B, kasus ketiga karena ini dan seterusnya. Sampai salah satunya adalah kasus berkaitan dengan fatwa masalah perceraian. Kalau nggak salah cerai 3 sekaligus dianggap 1 gitu. Atau cerai mu'allaq itu bukan termasuk cerai. Cerai mu'allaq itu kayak gini. Seorang suami ngomong sama istrinya, kalau kamu hari ini keluar dari rumah, kita cerai. Ya. Ternyata di hari itu istrinya keluar rumah. Apakah otomatis jatuh cerai? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalimat ini bukan kalimat cerai, tapi lebih tepatnya kalimat sumpah, namun digantungkan dengan cerai. Sehingga seolah-olah suami itu sebenarnya bukan ingin menceraikan istrinya, tapi tujuannya ingin menahan agar istrinya tidak keluar rumah. Paham di sini? Baik. Maka sang suami itu bersumpah tapi pakai ancaman cerai. Saya bersumpah kalau sampai kamu keluar, agar dia tertahan biar nggak keluar, maka dia bersumpah, kalau sampai kamu keluar, maka saya akan ceraikan kamu. Sudah? Berarti ini bukan kalimat cerai, tapi rencana menceraikan jika istrinya keluar. Paham? Baik. Kok ternyata istrinya keluar, apakah otomatis cerai? Jawabannya tidak. Kembali kepada suaminya. Nah, sekarang istrimu keluar, kamu jadi mau menceraikan dia kan enggak? Enggak jadi. Baik, kalau enggak jadi, kau harus bayar kafarah sumpah. Kau harus bayar kafarah sumpah karena kamu tidak mewujudkan sumpahmu. Kau melanggar, sumpah ini dilanggar, tapi kau tidak mewujudkan sumpahmu. Paham? Contoh kayak gini. Ada orang yang bilang, jika besok terjadi gerhana matahari, maka saya akan membaca 2 juz Al-Quran. Nah, ternyata besok terjadi gerhana matahari. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus baca 2 juz Al-Quran. Ternyata dia nggak sanggup, saya nggak sanggup baca 2 juz. Maka kewajiban dia adalah bayar kafarah sumpah. Kurang lebih seperti itu. Nah, Syekhul Islam memahami demikian. Dan itu beda pendapat dengan ulama Mesir. Karena ketika itu beliau di Mesir, akhirnya di penjara. Kemudian pernah satu ketika beliau dilaporkan oleh seseorang, lalu dihakimi 2 qadhi beda pendapat. 2 qadhi beda pendapat. Yang satu membela, yang satu menyudutkan. Lalu kata Ibnu Taimiyah, saya pilih penjara saja. Kalian gak usah debat, biar saya masuk penjara saja. Akhirnya beliau masuk penjara sampai kurang lebih 7 kali. Jadi beliau masuk penjara selama 7 kali, sebanyak 7 kali. Gak ada satupun kasusnya karena mengkafirkan orang lain. Maka kalau beliau disebut suka mengkafirkan orang dan seterusnya, ini tuduhan tanpa bukti. Sebab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya prinsip arhamun nas bin nas
ahlu sunnah. Ahlu sunnah adalah orang yang paling penyayang dengan sesama manusia. Imam Ahmad juga demikian, beliau dipenjara. Karena apa? Tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Demikian pula beberapa ulama yang lain. Kalau tidak salah, ulama Hanafiyah As-Sarakhsi, beliau juga dipenjara. Dan beliau mendiktikan kitab Al-Mabsut itu dipenjara. Dan ada beberapa ulama yang lainnya. Maka status penjara bagi ulama itu tidak menurunkan posisi mereka sebagai ulama. Sekarang yang muncul pertanyaan, bagaimana kalau orang dipenjara karena pelaku tindak kriminal? Apakah status ulamanya bisa hilang? Jawabannya bisa hilang. Sehingga mutawwa melakukan tindakan kriminal sampai akhirnya dia ditangkap, masuk penjara. Jadinya apa? Bukan mutawwa lagi. Maka dia sudah berubah nanti, bukan lagi mutawwa. Kurang lebih seperti itu standar yang ada di masyarakat. Maka sebab penjaranya perlu diperhatikan dulu. Dia dipenjara karena sebab apa? Sebab A, sebab B atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah yang dimaksud dengan amalan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama saja? Bagaimana dengan ilmu dunia seperti matematika, sains, dan yang lainnya? Apakah menjadi amalan ilmu yang bermanfaat? Definisi manfaat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah untuk ilmu yang bermanfaat itu tidak terbatas pada ilmu agama. Karena itu beliau menyampaikan dalam syarah hadis tentang ilmu yang bermanfaat, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Ketika manusia itu mati maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Kata beliau, jika si A mengajarkan B tentang profesi tertentu, misalnya diajari tentang bagaimana cara memproduksi lemari, jadi tukang kayu, sampai akhirnya B ini menggunakan keahlian tukang kayunya untuk dia gunakan keahlian ini untuk bekerja, sehingga B dapat pemasukan, maka A dapat pahala. Karena dia yang ngajari B bisa mendapatkan profesi tertentu, sehingga B punya sumber pendapatan, maka A dapat pahala. Jika dipahami demikian, maka ilmu yang bermanfaat tidak hanya terbatas pada ilmu agama. Cuman yang jadi masalah, lihat tingkat kebutuhan. Orang terlalu mendalam belajar ilmu umum, tapi ternyata tidak dibutuhkan, ya nggak ada nilai apa-apa. Dan rata-rata yang dipelajari di ilmu umum itu melebihi dari kebutuhan. Pernah belajar integral Bapak ya? Baik. Integral itu dibutuhkan untuk apa? Ngitung beras atau nimbang kacang? Bagi mereka yang dia mungkin bersinggungan dengan ngitung luasan atau ngitung volume tertentu, dia bisa gunakan itu. Tapi kan rata-rata enggak kok Pak, ngitung volume juga enggak pakai integral, kita takar pakai takaran, atau kemudian diukur pakai apa misalnya tembak ukuran volume dan seterusnya. Sehingga pada prakteknya ternyata ilmu yang selama ini dia pelajari, dia sendiri enggak butuh. Maka bagian ini tidak menjadi ilmu yang bermanfaat, walaupun dia sudah mempelajarinya. Tapi ini tidak berlaku untuk ilmu agama. Semuanya bermanfaat. Sehingga orang misalnya belajar tentang masalah wudu, detail sekali. Kira-kira bermanfaat enggak itu kira-kira? Dia belajar masalah fikih wudu sampai sangat detail.
sampai hukum ngeresiki kuku itu ada itu penjelasannya. Kira-kira ilmu ini bermanfaat nggak? Bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu agama dibutuhkan oleh semua orang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada niat khusus cara untuk sedekah atas nama orang tua? Dan bagaimana tentang hal bahwa amal soleh anak secara otomatis orang tuanya juga mendapatkan pahalanya? Tayyib. Niat khusus amal bagi orang tua, ya intinya dalam hati kita ada keinginan untuk beramal atas nama orang tua. Ya Allah, saya sedekahkan duit ini atas nama bapak. Enggak ngomong pun boleh, yang penting batin. Sehingga andai kan Anda sedekah, dalam batin Anda niatkan pahalanya untuk bapak, maka yang dapat pahala siapa? Bapak. Apakah ketika anak itu beramal maka otomatis orang tuanya dapat pahala? Wallahu a'lam. Ada sebagian ulama yang menjelaskan seperti itu, karena Nabi SAW pernah mengatakan wal waladu min kasbihi, dan anak itu adalah hasil dari kerja orang tua. Oleh karena itu ketika anak ini beramal, maka orang tua turut mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah saya setelah pensiun dari tempat kerjanya di kantor pos, diterima kerja sebagai guru musik di sekolah SMA. Dan qadarullah, seingat saya, ayah dan saya pernah bertanya ke dua ustadz, kok ya pas keduanya ustadz tadi menyatakan musik hanya makruh dan tidak haram. Sehingga ayah saya berpendapat musik itu tidak haram. Sampai sekarang sudah sejak tahun 2003 hingga sekarang mengajar musik. Mohon doanya. Beban berat buat saya, karena setiap kejadian buruk menimpa keluarga kami dan anak selalu saya kaitkan dengan rezeki haram yang ayah saya dapatkan. Wallahu a'lam. Baik. Jika memang yang bersangkutan tetap bertahan di situ, sampaikan ya, makruh itu dipertahankan atau ditinggalkan? Maka aneh kalau makruh yang artinya sesuatu yang dibenci dijadikan sebagai sumber pendapatan, itu keliru. Seharusnya ditinggalkan. Dan ustadz ini juga aneh, jawab musik makruh. Dari si mana makruhnya? Terus makruh dalam bahasa para ulama, makruh dalam bahasa para ulama itu beda dengan makruh dalam bahasa fikih. Dalam bahasa para ulama, makruh artinya mendekati haram. Wa akrahu, kalimat wa akrahu karena mereka itu enggak pingin mengucapkan kalimat aku haramkan, enggak berani Pak ngomong kayak gitu. Sebab halal haram itu hukum siapa? Allah. Maka mereka enggak berani. Sehingga sampai pun perbuatan yang tercela, kadang mereka hanya mengatakan wa akrah, aku enggak suka yang seperti ini. La yu'jibuni, aku enggak suka dengan perbuatan ini. Sehingga mereka takut untuk mengatakan ini haram ya, ini enggak boleh, ini haram. Takut, kecuali kalau ada nas tegas atau ijma yang menyebutkan akan hal itu, barulah mereka berani mengatakan ini haram. Karena mereka tidak ingin tertuduh sebagai orang yang ngomong halal haram tanpa bukti. Saya pernah ditanya oleh seorang jamaah ya, terus saya jawab, insya Allah tidak masalah. Jamaah itu bilang, kok insya Allah toh? Kok insya Allah? Kenapa nggak meyakinkan? Beratnya jawab, andaikan hukum itu milik kita, kita bisa bebas mengatakan halal, haram, boleh, tidak boleh. Tapi hukum bukan milik kita, hukum milik Allah.
Maka pada kasus yang mungkin bagi seseorang saya belum begitu jelas untuk kasus ini boleh atau tidak, tapi dengan pertimbangan yang saya punya lebih dekat ke yang boleh, makanya jawabannya kemudian dibuat agak ngambang, namun diizinkan, insya Allah tidak masalah. Karena yang bersangkutan tidak punya dasar dengan tegas untuk mengatakan haram, maka mereka tidak mengatakan ini halal, ini haram, tapi ya tidak apa-apa, lakukan saja, insya Allah tidak masalah. Namun kadang orang awam nggak paham dengan maksud dari jawaban tersebut. Wallahu a'lam. Belakangan ini anak-anak bahkan emak-emak ada yang tergila-gila dengan hal yang berbau Korea, drakor, K-pop. Apa nasihatnya? Saya belum bisa merasakan gimana sih suasana hati orang yang melihat artis Korea itu. Seneng banget atau biasa saja? Pernah dapat testimoni apa, Pak? Hah? Seneng banget atau biasa saja? Ada yang sampai jatuh cinta, sehingga lihat suaminya sepet, akhirnya lihat apa? Artis Korea. Baik. Ya memang kalau melihat dari foto-foto artis Korea, secara fisik mereka punya kelebihan. Bahkan itu tidak hanya fenomena Indonesia, tapi sudah fenomena internasional. Akhirnya artis Korea lebih, ya, termasuk di antara artis yang lebih dikenal ya dibandingkan dari negara yang lain. Penyakit seperti ini sebenarnya sudah muncul sejak masa silam, cuman pindah-pindah. Sehingga dulu artis Hollywood, habis Hollywood pindah ke Bollywood. Artis-artis India ya, habis artis India pindah ke Cina, artis-artis Cina, kemudian pindah ke Korea, nanti pindah lagi ke negeri mana, terus seperti itu. Karena salah satu di antara bagian dari ujian bagi masyarakat adalah al-fannani, para artis. Mereka dibayar mahal untuk merusak moral, dan guru dibayar murah untuk memperbaiki moral. Itulah realita artis dan guru. Maka kalaupun itu ada dalam keluarga kita, kayaknya nggak ada pilihan yang lain kecuali satu. Sudah, jangan lagi nonton, harus strict dilarang. Karena nilai manfaat nggak ada. Yang namanya film yang melibatkan artis itu murni 100% hiburan. Nggak ada kok kemudian pertimbangan, oh enggak kok Pak, itu film bersejarah, ada sisi sejarahnya, ada sisi pertimbangan ini. Kayaknya enggak ada ya. Drama-drama kayak gitu ada sisi sejarahnya enggak? Enggak ada. Sehingga karena ini murni hiburan, alihkan kepada hiburan yang lain. Sebab ini kalau dikasih toleransi, efek sampingnya berkelanjutan. Maka akan lebih baik kalau dipangkas sampai ke akar-akarnya. Udah jangan tonton, udah nggak boleh, yang lain saja nggak apa-apa. Kalau ini nggak boleh, insya Allah semoga itu yang lebih selamat. Wallahu a'lam. Nah, Kalau nilai suka itu Ustaz, milih nilai suka terhadap idolanya Korea Ustaz, sampai dia gila-gila, apakah itu masuk syirik mahabbah atau nih menyukai idola. dia dijadikan idola sama artis Korea di sebesar mereka? Apakah itu dia bagian daripada syirik mahabbah atau Alhamdulillah. Apakah mencintai artis masuk dalam kategori syirik mahabbah atau bagaimana? Syirkul mahabbah
itu adalah bentuk mencintai, lalu diiringi dengan bentuk takzim dan ketergantungan hati. Itu syirkul mahabbah. Contoh seperti ini ya. Saking cintanya seseorang terhadap kuburan tertentu, sampai ketergantungan hati dia ketika dia punya keinginan dan hajat selalu tertuju pada kuburan itu. Inilah dimaksud syirik mahabbah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada sebagian orang yang mereka mencintai andadan, sekutu selain Allah, yuhibbunahum kahubbillah, di mana mereka mencintai sekutu itu sebagaimana layaknya orang mukmin mencintai Allah. Baik. Nah, syirik mahabbah itu latar belakangnya ideologi. Latar belakangnya ideologi. Sehingga andaikan bukan karena ideologi, orang tidak akan mencintai barang ini. Contohnya berhala, kuburan, situs-situs kesyirikan. Itu latar belakangnya ideologi. Nah, yang kedua, cinta kepada sosok yang penampilannya bagus, karena cakep, karena good looking, suaranya yang bagus. Maka ketika orang mencintai seperti ini, itu cinta karena ideologi atau bukan? Bukan. Itu nggak ada hubungannya dengan ideologi. Maka ini bukan syirik mahabbah. Sehingga kata kunci syirik mahabbah adalah syirik karena latar belakang ideologi. Makanya yang dicintai itu, ini berhala rupanya elek kayak ini kok senengi gitu ya. Rata-rata berhala itu kan menakutkan ya. Ada yang gambarnya manusia tangan 10, ada yang gambarnya gajah, ada yang gambarnya bertaring, ada yang gambarnya burung, dan seterusnya. Secara penampilan nggak ada penampilan yang bagus untuk berhala itu. Kuburan secara penampilan ya kuburan. Tapi kenapa dia senang sama itu? Misalnya Pak ya, ini kuburan A yang dimuliakan, dibangun pakai keramik. Kuburan B orang sangat kaya, Cina misalnya, dibangun dalam bentuk istana. Ini kuburan Cina kan bagus-bagus ya. Sudah? Secara penampilan kuburan B lebih bagus daripada kuburan A. Oh, ini desain-desain modern ya, memperhatikan sisi etika dan estetika. Kalau yang ini biasa saja, tapi ada rumahnya. Kalau dari sisi penampilannya, ini kuno, ini lebih elegan, lebih modern. Dah? Bagi orang yang gandrung terhadap kuburan, cinta dia ke sini. Cinta dia kepada kuburan yang pertama. Bukan karena melihat penampilan, tapi lihat apa? Di sini ada sosok yang saya cintai. Maka cinta seperti ini syirik mahabbah. Sedangkan kalau orang melihat, oh ini lebih bagus, lebih elegan, lebih cakep, saya senang yang ini. Itu bukan ideologi, tapi pertimbangan apa? Syahwat. Pertimbangan syahwat. Maka mencintai artis siapapun dia, sampai membuat orang kadang apa istilahnya, shock ketika melihat pertama itu, histeris ya. Sampai membuat dia histeris ketika melihat, dia sampai teriak-teriak saking senangnya. Itu bukan syirik mahabbah. Itu isyq, penyakit jatuh cinta yang berlebihan, sehingga tidak sampai pada derajat syirik. Tapi kalau itu sampai menyebabkan dia meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan sesuatu yang wajib, atau melakukan yang haram, maka cinta seperti ini hukumnya haram. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjaga level iman, terutama anak-anak, agar saat turun tidak turun drastis? Berkaitan membentuk anak soleh, menyekolahkan anak di sekolah berbasis agama.
sangat tepat untuk membentuk karakter anak dan menjadikan anak soleh. Tayyib. Kalau menjaga iman anak di posisi SD, SMP mungkin belum begitu kelihatan. Mulai SMA, bagian inilah yang tantangannya lebih kuat. Yang paling gampang, karena kita kan tidak bisa memantau 24 jam. Anak kalau dipantau orang tuanya 24 jam, jadinya gimana Pak? Orang tuanya nggak sanggup, anak juga nggak mau. Masa harus dipantau terus kemana-mana, dipantau 24 jam. Anaknya juga nggak mau, nggak berkembang malah nanti anaknya. Maka yang paling gampang adalah carikan komunitas yang baik. Karena terkadang anak itu lebih nurut sama temennya daripada sama orang tuanya. Sampai orang tuanya jengkel. Sini, yang ngasih nafkah itu bapak, yang ngasih duit bapak, yang nyekolahkan bapak, yang ngasih makan kamu pakai duit bapak. Kok bisa-bisanya kamu nurut sama temenmu dan tidak nurut sama bapak? Kan kayak gitu jadinya. Padahal temenmu gak pernah ngasih nafkah sama kamu. Dan realitanya memang demikian. Anak terkadang lebih nurut sama temennya daripada sama orang tuanya. Maka Anda pilihkan komunitas yang baik untuk anak Anda. Karena kalau dia punya teman yang baik, insya Allah teman itu bisa dipakai sebagai alat bantu untuk apa? Mengendalikan kegiatan si anak. Wallahu a'lam. Bagaimana Ustadz sebagai pemimpin Madinah Islamic Primary School? Apakah ini sekolah dasar yang menerima siswa umum dari TK dan apa syaratnya? Jadi kalau lembaga pendidikan itu kan tim, kita mengelola dengan teamwork. Dan saya selalu menekankan bahwa para guru, para tenaga pengajar, dan teman-teman yang lain yang ikut terlibat, kita semua adalah tim. Dengan demikian beban itu tidak ditaruh pada satu orang, tapi terbagi di banyak tempat. Dan itu cara yang saya lakukan agar ketika ada kekurangan dan seterusnya kita bisa saling melengkapi. Makanya saya berusaha begini, Madinah Islamic Primary School MIPS yang ada di Jogja. Itu memang pendirinya saya, dan dulu waktu mendirikan tuh tidak punya gedung Pak, cuman di garasi rumah. Dan waktu menerima pendaftaran itu di teras, kita sediakan satu meja, ada orang daftar ya di teras itu, gedungnya nggak ada. Dan angkatan pertama kurang lebih 28 anak. Terus ada yang mutung, ada yang karena nggak bisa bayar, lalu dia pindah ke sekolah yang lain, pindah ke sekolah negeri atau mana, sehingga tinggal 25 atau 24 anak. Kita sediakan satu gedung dengan biaya pembangunan yang sangat murah, karena cuman los gitu aja, pakai GRC. Dan atapnya itu apa itu yang seng tapi ada pasirnya itu, genteng, spandek. Nah, pokoknya kalau panas kepanasan, kalau dingin sekali kedinginan, kalau hujan bocor. Hingga pandemi ini gedung nggak dipakai karena libur sekolahnya, sekolahnya online. Akhirnya kita gunakan sebagai studio ANB. Dan waktu hujan ya dipayungi itu, kameranya dipayungi, TV-nya dipayungi, ada TV di depannya untuk kontrol ya. Dipayungi, dan kemudian kita bongkar, lalu dibuka donasi untuk pembangunan gedung, dan sekarang jadi gedung ANB yang jauh lebih bagus, Masya Allah ya. Kurang lebih 3 lantai dari hasil wakaf para pemirsa.
Tayyib, kalau sekolahnya sendiri, ya saya selalu menekankan kerja tim, sehingga guru dan kepala sekolah sekarang sudah dialihkan ke yang lain. Kepala sekolah, staf dan seterusnya, mereka satu tim. Saya kasih kebebasan, silakan pokoknya mau dikembangkan kayak gimana, tidak harus melibatkan saya. Karena kalau selalu harus melibatkan saya, nanti ada banyak hal yang mungkin jadi nggak lengkap malah. Sehingga mereka saya minta mengembangkan sendiri. Akhirnya kadang studi banding ke sekolah A, studi banding ke sekolah B, dan seterusnya. Selanjutnya, tips bisa berdakwah selalu sehat. Masuk. Ya tidur. Kalau lapar makan, ngantuk tidur. Insya Allah sehat. Capek istirahat. Apakah harus didaftarkan ke pondok anak perempuan agar menjadi soleha, sedangkan tidak ada mahram buat antar ke pondok? Dan apakah tidak masalah atau berdosakah ketika seorang ibu meninggalkan tugas menemani suami di Doha karena milih menemani anaknya di Indonesia? Saya selalu memberikan saran. Saya ada pondok khusus putri di Jogja. Karena anak saya pertama, kedua, ketiga perempuan, dan anak yang pertama sudah masuk SMP, kita sediakan pondok khusus putri. Dan saya sampaikan kepada para wali santri, anak perempuan itu kesempatan belajarnya jauh lebih pendek dibandingkan lelaki. Banyak di antara mereka yang ketika sudah lulus SMA, kemudian kadang ada yang kuliah, kadang ada yang nikah, dan seterusnya. Dan kalau sudah nikah, punya anak, kesempatan untuk serius belajar jadi kayaknya sudah nggak ada. Maka mohon berikan kesempatan belajar bagi anak perempuan sebelum usia nikah. Dan itu untuk bisa lebih maksimal, taruh di pondok pesantren. Kemarin sempat ada tren, jadi orang tua tidak mau menaruh anak perempuannya di pondok karena pertemuan dengan orang tuanya singkat. Sebentar lagi nanti dibawa suaminya. Akhirnya ketika nikah nggak bisa nyuci piring, nggak bisa masak, nggak bisa ngomong bayi, tidak bisa jadi ibu yang maksimal. Terus saya sampaikan pertimbangan. Untuk 3 hal ini, insya Allah insting. Namanya wanita ditaruh di tengah hutan, pasti nanti pekerjaannya itu cuci piring, masak, ngomong bayi ya. Meskipun dia sama sekali tidak pernah diajari untuk itu. Karena ini sifatnya insting. Sebagaimana instingnya lelaki adalah mancing, kerja. Sehingga instingnya lelaki itu kerja, instingnya perempuan kegiatan rumah tangga, itu insting. Makanya para perempuan yang dia karirnya bagus, misalnya dia kerja di kantor A, kantor Bonafit B, gajinya gede, karena ini bertolak belakang dengan naluri, itu banyak yang merasa nggak nyaman. Pak, sebenarnya saya kerja di sini juga nggak nyaman. Saya pengennya sih bisa tinggal di rumah, membersamai anak-anak. Sebab itu bertentangan dengan apa? Insting dan naluri. Makanya walaupun ini tidak secara khusus diajarkan di pondok, tapi sebagian ini insting. Anak bisa sendiri. Seorang wanita bisa sendiri. Begitu dia nikah, pasti nanti dia akan melakukan tindakan seperti itu. Sementara untuk hafalan Quran, hafalan hadis, belajar masalah agama, itu kesempatannya pendek. Jika ini tidak dimaksimalkan di masa dia belajar, maka sangat rentan mereka sudah gak punya kesempatan untuk belajar. Akhirnya jadi orang awam selamanya. Karena itu mohon berikan kesempatan bagi mereka. Anda jika masih bisa untuk menaruh mereka di pondok pesantren, silakan ditaruh di pondok pesantren. Bagaimana dengan ketiadaan mahram? Mahram itu hanya dibutuhkan saat antar jemput. Selain itu tidak harus ada mahram. Jadi kalau sudah tinggal, tidak harus ada mahram. Apa Pak dalilnya?
bahwa mahram itu harus antar jemput. Dalilnya adalah berkaitan dengan status wanita yang dipenjara. Nabi SAW mengatakan, azza al-bikru bil bikri mi'atu jaldatin wa taghribu amin. Bujangan zina dengan bujangan, laki dan perempuan zina tapi dia belum nikah, maka hukumannya apa? Jildatu mi'atin, dicambuk 100 kali, wa taghribu amin, dan diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun itu maksudnya dia dipenjara di luar kota asalnya. Sehingga kalau misalnya dia dari Doha, maka nanti dia dipenjara di Dukhon selama setahun. Nah, diasingkan selama setahun di sini, ditaruh di tempat yang berstatus sebagai musafir, sehingga wanita ini nanti safar ke sana. Maka harus ada yang nganter. Fungsi nganternya sebagai apa? Mahram. Ditaruh di penjara di luar kota. Pertanyaannya, apakah mahramnya harus menunggui wanita ini di penjara? Tidak, karena harus nunggui berarti yang dihukum dua, ini wanita dan mahramnya. Padahal mahramnya nggak salah, maka mahramnya tidak dihukum, silahkan pulang. Terus ini wanita nanti nggak ada mahram di penjara, ya nggak apa-apa, karena nggak mungkin harus ditungguin. Maka dia ditaruh di penjara, saat nganter diantar mahram. Sehingga pemahaman yang disampaikan oleh para ulama terkait syarah hadis tadi, kemudian mereka membuat kesimpulan bahwa apabila ada orang yang diantarkan safar, ini dibutuhkan mahram, setelah sampai tujuan dia boleh dilepas, tidak harus ditunggui oleh mahramnya. Wallahu a'lam. Nganternya tiketnya mahal. Ya, itu urusan tiket ya. Ya mungkin sekalian pas pulang lebaran atau pas kunjungan ke tanah air. Kan pasti setahun sekali pulang. Atau pulangnya berapa tahun sekali? Hah? Setahun sekali rata-rata ya. Sehingga cukup setahun sekali pulang, nganter anak, dan nanti dijenguk setahun sekali. Insya Allah bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita memberikan infak atas nama Bapak rahimahullah rutin tiap bulan dengan nominal yang sama? Saya khawatir karena infak ibadah, tapi dirutinkan tidak sesuai dengan diajarkan Nabi SAW. Infak rutin hukumnya boleh, sebagaimana sholat secara rutin hukumnya boleh. Karena ibadah yang mutlak, maka dipraktekkan secara mutlak. Dan mutlak itu mau dirutinkan, pakai waktu tertentu, tanpa waktu, hukumnya boleh. Sehingga Anda bisa rutin berinfak atas nama Bapak tiap bulan dengan nominal yang sama maupun nominal yang beda. Ini bukan termasuk diantara praktek yang melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya usia 4 tahun, dalam fase ngeyel, susah dibilangin, tidak mau sekolah, tantrum setiap saat, di atas anak-anak tantrum pada umumnya. Pertanyaan, apakah karakter anak saat ini walaupun saat ini masih kecil bisa disebabkan karena dosa dan ketidaktaatan orang tuanya? Mungkin, karena salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah bagi orang tua yang berbuat dosa,
Allah Subhanahu wa taala hukum dengan diuji pakai anak. Sehingga anaknya suka teriak-teriak, berontak, tantrum, dan seterusnya. Bisa jadi, meskipun kita tidak bisa memastikan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang tua secara cara parenting yang islami supaya anak terutama 4 tahun tidak ngeyel dan tidak mudah tantrum. Mengubah mungkin susah, tapi mengurangi bisa. Dan salah satunya sebagian psikolog mengatakan dia dihindarkan dari aktivitas yang sifatnya stagnan. Aktivitas stagnan itulah yang bikin anak jadi gampang tantrum. Aktivitas stagnan itu contohnya nonton TV, nonton HP. Jadi dia diam saja kan. Pandangan matanya hanya tertuju pada satu titik, dia duduk diam. Itu aktivitas stagnan. Tapi kalau dia dibuat aktivitas yang bervariasi, habis dolanan, jungkiran, nyungsep, habis itu ngeblak, terus gelundung, lalu masuk rumah sakit. Jangan ya. Ketika anak itu dia punya aktivitas yang bervariasi, katanya, karena ini ilmu psikologi, itu bisa menurunkan potensi tantrumnya. Jadi yang bisa mengurangi, tapi kalau menghilangkan 100% mungkin tidak bisa. Maka mungkin ibu bisa lebih aktif ngajak anaknya untuk bermain yang sifatnya fisik. Cuman kan kadang ibu-ibu itu lebih milih, daripada kamu ganggu, udah nih kasih HP. Lalu ibunya ngerumpi, ibunya nonton drakor. Sehingga anaknya nonton HP, ibunya nonton yang lain, dan gak pengen diganggu. Nah yang kayak gini yang kadang bisa membuat anak jadi gampang tantrum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara membersihkan harta dari hasil bunga bank? Apakah harus disalurkan untuk kepentingan umum seperti bangun jalan atau infrastruktur umum? Karena setelah ditanyakan ke Badan Qatar Charity, tidak ada tujuan khusus yang spesifik menyatakan penyaluran dana riba. Di Indonesia masih banyak yang butuh ya. Dan Anda bisa gunakan dana riba itu untuk menutupi kebutuhan teman-teman di Indonesia. Misalnya pondok butuh bikin toilet, tempat wudhu, itu masih boleh menggunakan dana riba. Yang penting nggak masjid. Jumhur melarang masjid menggunakan dana riba. Atau ada pondok yang butuh mempaving jalan untuk akses ke ma'had, itu banyak sekali. Sehingga mungkin kalau Anda titipkan di Qatar Charity, ya larinya tidak ke negara Anda, tapi ke tempat yang lain yang kita nggak tahu. Tapi kalau Anda salurkan ke Indonesia, bisa dititipkan ke beberapa lembaga yang butuh dana itu untuk perbaikan infrastruktur di sekitarnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya sudah kuliah. Kita nggak bisa kontrol lagi apa yang dibuat. Selain doa, apa yang harus dilakukan menurut Ustadz? Adakah pondok yang singkat? Buat alternatif kalau mereka libur. Di Jogja itu ada biasanya daurah liburan semester. Itu kurang lebih 1 bulan. Cuman kalau anak Anda tidak tinggal di Jogja, berarti misalnya di Bandung kuliahnya, ke Jogja cari kos-kosan bulanan, nanti sambil ikut daurah itu selama 1 bulan terus balik lagi. Nah daurah bulanan di Jogja itu biasanya membahas kitab Tauhid dan beberapa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terus bahasa Arab ya. Dan itu terkurikulum, nanti diisi oleh beberapa pengajar
selama 1 bulan. Nah, dan saya punya program online untuk belajar ilmu agama dari dasar. Namanya ANB Academy. Mungkin nanti bisa dicari anbacademy.id. 2 tahun masa belajar. Caranya beda dengan HSI. Kalau HSI kan lewat web, lewat grup ya. Kalau ANB Academy itu web base, semuanya berbasis web. Sehingga materi ada di situ, ujian ada di situ, nilai juga ada di situ. Nanti ketika lulus dapat syahadah juga melalui web. Semuanya disediakan di web. Materinya ada semua materi ilmu wajib, mulai dari akidah, tauhid, muamalah, fikih ibadah, tafsir Quran juga ada. Dan 1 semester ada 5 materi, tiap materi ada 16 kali pertemuan. Ya lumayan itu. Cukup menguras perhatian kalau mau belajar serius. Materinya dalam bentuk video dan PDF. Jadi ada modul PDF bisa di-download, kemudian video bisa ditonton. Mungkin nanti bisa jadikan alternatif bagi putranya sambil kuliah ikut ANB Academy untuk masa belajar selama 2 tahun 4 semester. ANB Academy sudah tutup ya, nanti ada buka lagi. Jadi bukanya itu tiap angkatan baru, akan ada pengumuman angkatan baru. Cukup? Baik. Ini pertanyaan terakhir. Apakah korupsi waktu dalam bekerja yang tidak disengaja haram hukumnya? Misalnya pada saat suami kerja, keluarga tiba-tiba telepon karena ada hal urgent yang harus disampaikan. Dalam kurun waktu ngobrol otomatis break mungkin 10-15 menit. Apakah waktu yang digunakan itu menjadi halal, tidak halal gajinya? Kembali kepada kebijakan perusahaan. Jadi kegiatan yang sifatnya pribadi kemudian mengambil waktu perusahaan itu ada 2. Pertama, kegiatan yang la budda minhu, yang harus mau tidak mau dilakukan oleh seseorang. Contohnya ke toilet. Kan tidak mungkin selama kerja kamu nggak boleh ke toilet. Ya ngompol kabeh ning. Padahal ke toilet orang butuh berapa menit? Ya, 5 menit, 5 menit. Habis buang air, dia wudhu, dia butuh waktu 5 menit, balik lagi. Itu kalau sehari dia 5 kali ke toilet, apalagi kalau harus BAB misalnya, butuh 15 menit, belum lagi update status ketika nongkrong di atas. Lebih lama. Tapi seperti ini sifatnya kebutuhan pribadi. Dan ini tidak teranggap sebagai pengurang waktu kerja yang mempengaruhi halal haramnya gaji. Turunannya termasuk diantaranya adalah sholat wajib, itu nggak boleh dilarang. Syekh Husain Al-Ghamidi ketika di Mekah beliau menyampaikan ceramah di jam 12 setelah duhur ya sampai jam 1. Saya pernah ikut, kemudian ada orang yang tanya, kalau kita bekerja tapi perusahaan tidak menyediakan waktu istirahat sholat, terutama asar. Kalau duhur kan istirahat siang, asar nggak ada, waktu istirahat asar nggak ada. Terus kita sholat asar, apakah kita terhitung mengurangi jam kerja? Jawab beliau, hafizahullah, kalau kamu ke toilet terhitung mengurangi jam kerja nggak? Tidak. Maka kamu menunaikan kewajiban kepada Tuhanmu sebagai seorang muslim tidak boleh dihitung sebagai pengurang jam kerja. Karena ini aktivitas yang la budda minhu, yang wajib ada. Yang kedua, pekerjaan yang sifatnya pribadi tapi tidak urgent untuk dilakukan. Maka ini ketika dilakukan kembali kepada
izin perusahaan. Contohnya telepon keluarga. Contoh yang lain misalnya antar jemput anak dan turunannya termasuk ngemil. Kalau perusahaan tidak mempermasalahkan dan mengizinkan aktivitas seperti itu, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau tidak mengizinkan, maka terhitung Anda utang jam kerja dari perusahaan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.